Siapakah dia? Apa kata Nabi SAW? La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Tidaklah seorang terus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat ia menjumpai Allah sementara di wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Ini adalah ancaman bagi orang yang suka meminta-minta. Ya, maka hukum asal meminta-minta itu adalah haram. Baik meminta-minta dengan ucapan atau dengan sindiran-sindiran. Pak, bagus banget itu jamnya itu. Andai saya punya jam kayak punya bapak, ya, pengen dikasih. Gitu. Gak boleh minta-minta. Ya, makanya anak kita ajarkan jangan celamitan. Karena sama temannya di sekolah, temannya lagi makan basreng misalnya, minta dong dikit. Itu namanya celamitan. Jadi gak boleh ya, menjadi pengemis itu haram. Meminta-minta dibolehkan jika memang dalam keadaan sangat darurat. Ya, open donasi tapi untuk pribadi dia. Ya. Kalau open donasi untuk maslahat umum, bangun masjid misalnya, nggak apa-apa. Justru itu adalah wasilah untuk melakukan kebaikan. Baik, yang penting bukan untuk pribadi. Kemudian juga ya, disebutkan dalam hadis tentang bagaimana nasib orang-orang kaya tapi pelit. Al-aksaruna humul asfaluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakada wa hakada. Orang yang banyak harta adalah orang yang paling rendah kedudukannya di hari kiamat. Kecuali orang yang berkata dengan hartanya untuk sedekah, untuk ini, untuk itu gitu kan. Ya, jadi mereka Allah akan Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan menjadi orang yang paling rendah. Ya. Nah, kemudian juga tentang nasib pedagang yang tidak jujur, menyembunyikan aib. Buah yang bagus ditaruh di atas, yang busuk ditaruh di bawah. Atau buah yang dijadikan sebagai untuk nyobain, udah dipilih-pilih yang manis-manis. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarat tujar fastajabu lahu wa rafa'u ilaihi absarahum wa qal inna tujjara yub'asuna yawmal qiyamati fujjar illa man ittaqa wa barra wa shadaq. Wahai para pedagang, Allah panggil seperti itu. Maka mereka pun memenuhi seruan tersebut dan mengangkat pandangan mereka kepadanya. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang berdosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni dia akan dipermalukan oleh Allah, dikabarkan kalau dia adalah penipu. Dia adalah penipu. Kemudian juga ada yang dikalungkan dengan 7 lapis tanah. Ya, siapakah mereka? Mereka adalah yang suka menggeser patok. Termasuk di dalamnya adalah ya fasilitas umum tapi dimiliki pribadi. Ya. Jelas jalan umum dibuat parkiran permanen, dikasih pot lagi. Ya, garasi panjangnya cuma 2 meter, dia beli Innova. Berarti yang 3 meter kemana itu? Ya, jorok ke jalan, dikasih pot lagi. Apa kata Nabi SAW? Man akhada shibron minal ardi zulman fa innahu yutawaqquhu yaumal qiyamati misabi arodi. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan, dipikulkan dengan tanah sebanyak 7 lapis. Juga ada yang dibangkitkan dalam keadaan pedang ataupun besi tertusuk di perutnya atau di tubuhnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Karena ancaman orang yang bunuh diri, dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, maka bisa jadi dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Dia bunuh diri dengan berdiri di atas rel kereta api supaya ditabrak kereta, bisa jadi nanti akan dibangkitkan seperti itu.
Kalau dia bunuh diri dengan meneguk racun, baygon misalnya, maka nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan meneguk baygon cap neraka. Ya, artinya seperti itu dia akan dibangkitkan. Kemudian juga ada yang dikumpulkan dalam keadaan di pantatnya tertulis khoin. Apa itu khoin? Pengkhianat. Pengkhianat. Jadi orang-orang yang berkhianat, melanggar perjanjian yang telah dibuat dalam hal bermuamalah, maka akan tertulis dia adalah khianat. Dan ada pula yang mengatakan dia membawa bendera, dan bendera tersebut tertulis hadal khoin, inilah orang yang berkhianat. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemimpin-pemimpin yang tidak berlaku adil hanya mengumbar janji. Karyawan-karyawan yang berkhianat atas perjanjian yang telah dibuat. Masuk jam 8, pulang jam 5. Dia selalu korupsi waktu, masuknya jam berapa? Jam 9, jam 10. Pulangnya biar nggak telat lagi, jam 3 pulangnya. Biar nggak telat lagi, ya kan? Ya. Maka ya inilah khoin, orang yang khianat. Dan di waktu bersamaan Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sejarak 1 mil. Ya, panas yang luar biasa, tapi tidak ada yang mati, jemaah. Dan tidak ada yang gosong. Karena kematian hanya ada di dunia. Yang mereka rasakan adalah panas yang sangat luar biasa. Dan disitulah manusia mengeluarkan keringat masing-masing sesuai dengan amalnya. Ada yang keringat itu sampai di kedua mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya. Bahkan man yulzimul araku iljaba. Bahkan ada yang ditenggelamkan dengan apa? Keringatnya. Mungkin kita berpikir ketika orang itu keringatnya sudah sampai pinggang, kenapa dia enggak ke tempat temannya yang enggak keringetan begitu kan? Ya ini mungkin sesuatu yang kita bisa berpikir dengan logika kita. Tapi nanti pada hari kiamat, ya banyak hal-hal yang belum pernah terbesit di benak kita. Ya. Namun di waktu yang sama juga Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan, payung kepada orang-orang yang beriman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, sab'atun zilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah, kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina, kemudian dia menolak dengan mengatakan ini akhafullah, kemudian yang bersedekah dan dia berusaha untuk menyembunyikan apa? Sedekahnya, kemudian dia bangun malam, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khalian fafadat aina. Kemudian orang yang hatinya selalu terpaut dengan apa? Masjid. Yang ketujuh apa jemaah? Lupa saya. Ya, intinya ini 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Mereka mendapatkan naungan, mereka mendapatkan payung gitu kan. Apakah orang-orang yang tenggelam tadi bisa numpang? Saya numpang dong gitu kan? Oh, nggak bisa. Ya. Dan mereka di situ dalam keadaan berdiri. Ya, dikatakan qiyaman arba'ina sana. Mereka berdiri, enggak ada yang duduk, berdiri semua. Ya. Qiyaman arba'ina sana, mereka berdiri selama 40 tahun. Ngapain? Yantaziruna faslal qada. Yantaziruna faslal qada. Mereka menunggu hari pengadilan. Ya, mereka menunggu hari pengadilan, yakni hari dihisab. Sehingga selama itu mereka dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gelisah, bahkan nggak ada kepikiran sama sekali tentang anaknya, tentang orang tuanya. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Jadi sibuk masing-masing. Mereka hanya berpikir apakah saya selamat atau tidak. Ya, mereka lari dari orang tuanya, lari dari saudaranya. Dan ditambah lagi Allah buat dia ingat atas perbuatan selama hidup di dunia.
Ya namanya kalau kita ingat-ingat sesuatu gitu kan, jadi sedih nggak jemaah? Sedih misalnya ingat anak yang mungkin sudah meninggal, ingat istri, ingat suami kan. Ya, makanya di antara hikmah kenapa Allah jadikan kita sebagai manusia lupa, ini hikmahnya. Ya. Jadi kita menjadi manusia yang kadang lupa itu baik buat kita. Coba kalau misalnya dia selalu ingat terus gitu kan, mungkin nggak bisa makan. Gimana mau bisa makan? Giliran dia makan, ingat ada orang ketabrak, palanya pecah, otaknya keluar. Iya. Jadi subhanallah, jadi membuat kita ingat terus gitu kan. Makanya dengan adanya lupa, ya kita jadi tenang hidup. Iya. Orang yang misalnya istrinya meninggal gitu kan. Kalau dia ingat istrinya terus, nggak nikah-nikah lagi ya kan. Nah itulah artinya. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan jadikan dia ingat semua. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faida ja'atit tamatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Jadi Allah jadikan dia ingat, ya. Dan hanya orang-orang yang beriman yang mereka tidak ada rasa takut. Di antara keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya Allah berikan keamanan. Ya Allah berikan keamanan. Ya, dan juga subhanallah jamaah sekalian, orang-orang yang beriman, yang rajin ibadah, mereka pun diberikan tanda khusus. Seperti misalnya muazin. Apa kata Nabi SAW? Ya, al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Jadi para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, makanya orang yang panjang lehernya nanti pada hari kiamat itu ada dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji adalah muazin. Tapi jangan kita bayangkan, kayak jerapah dong begitu. Ya kita nggak tahu. Yang penting Allah berikan kelebihan seperti itu. Kemudian yang tercela adalah ini, yang tadi apa namanya, yang ngambil tanah. Ya otomatis kan dia dikalungkan 7 lapis tanah. Berarti lehernya harus apa jemaah? Panjang. Begitu. Kemudian juga ada yang dikumpulkan dalam keadaan mulutnya wangi. Yaitu siapa? Orang-orang yang berpuasa. La khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian juga di antara keutamaan khusus adalah orang yang menjaga perbatasan, ya, kemudian orang yang menghilangkan kesulitan orang lain, maka mereka pun diberikan kedudukan khusus. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan manusia di mana di padang mahsyar. Ya, bagaimana kelanjutannya? Siapa saja yang mendapatkan syafaat? Ya, maka bersambung sampai di sini. Baik, silakan sampai sini. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Silakan kita buka tanya jawab. Mari kita buka pertanyaan. Mungkin mulai dari bapak-bapak ya, Pak. Silakan, Pak. Mau bertanya. Ibu-ibu juga silakan. Sebentar, nggak usah pakai mic ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum Tan. Mungkin kalau melihat di dunia kita bisa semua terawasi oleh kita dan nanti akan dibalas di akhirat. Nah ada nih kenal namanya kontoroh gitu Pak ya. Setelah orang melewati ujian itu dikontoroh untuk kisos. Nah, apakah ini berlaku untuk semua? Apa yang tidak ketahui sama kita itu tadi. Baik. Kemudian kita dijolimi gitu Pak. Iya. Masih. Itu aja Pak. Mau lanjut Ustaz atau langsung jawab? Ya, satu dulu Pak. Baik. Jadi di antara tahapan yang akan dilalui manusia ada yang namanya al-qantoroh. Memang ada khilaf di kalangan para ulama apakah ini terjadi setelah as-sirat, yakni sebelum orang itu masuk surga. Ternyata ada tahapan namanya al-qantoroh. Ada pula yang mengatakan
itu sebelum adanya Asyirat. Iya. Nah, di situ adalah hari penghisaban yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memenuhi janjinya akan mengembalikan hak-hak orang yang terzolimi. Itu subhanallah. Banyak tahapan-tahapan yang mana manusia akan diaudit. Ya. Dan tidak ada yang bisa lolos. Mungkin di dunia orang itu bisa lolos dengan cara pencucian uang, ya kan. Ya, makanya pelaku-pelaku korupsi itu kalau misalnya transfer uang itu nggak pakai transfer dia, tapi dibawa pakai apa? Cash. Ya. Nah, di mata Allah tidak ada yang selamat. Iya. Nah, di mana disebutkan dalam hadis tentang orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang memiliki banyak ibadah. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, haji, umrah, pokoknya banyak ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan. Dan Allah perlihatkan itu, kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala tersebut. Tapi apa? Qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi ternyata di dunia dia meninggal dalam keadaan pernah menzalimi orang lain, mengambil hartanya, ya, menumpahkan darahnya, dan merusak kehormatan saudaranya. Maka kebaikan-kebaikan itu semua akan pindah kepada orang yang dizoliminya. Sampai pada akhirnya kebaikannya itu habis, gantian. Dosa-dosa orang yang dia zolimi akan pindah kepada dia. Summa turihat ilan nar, hingga akhirnya dia pun dijebloskan ke dalam neraka. Maka dari sini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, la antal qallaha bisab'ina zamban ma Allah, ya, ahwan min antal qallaha bi dzambin wahid ma'an nas au fi maqam. Jadi engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa 70 dosa. Antara engkau dan Allah itu masih lebih ringan daripada engkau meninggal dunia dalam keadaan membawa satu dosa antara engkau dengan orang lain. Ya. Karena tidak ada cara untuk menebus dosa-dosa yang berkaitan dengan hak orang lain kecuali yang pertama, kita menggantinya. Mengembalikan barang-barang yang telah kita ambil, harta yang kita ambil, kembalikan. Yang kedua, kita minta keikhlasan dan meminta maaf. Ini hanya ada dua kemungkinan. Walaupun dia nangis, ya, mengeluarkan air mata darah, taubat, tapi barang-barang yang sudah dia ambil tidak dikembalikan, percuma. Mungkin yang pernah korupsi, yang pernah suap, yang pernah ngutil, yang pernah ngambil barang perusahaan, yang pernah minjem duit kagak diganti. Kalau ingat saat ini, segera untuk dikembalikan. Dan walaupun harta kita habis, aset kita terjual untuk mengembalikan harta yang pernah kita korupsi, ya, itu lebih baik. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dia tidak kembalikan, ini ibadah-ibadahnya ini, ngajinya semuanya akan apa? Hilang. Dan Allah mengatakan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malul zalimun. Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan lupa bagi orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Nah, kalau memang kita saat ini lupa gitu kan, lupa, entah pernah mencuri atau tidak, berarti kan ini dia lupa pernah mencuri atau tidak gitu kan. Nah, maka amannya adalah dia bersedekah atas nama mungkin orang yang pernah diambil hartanya. Kalau memang nggak tahu ya kan, ya perusahaannya juga udah bangkrut ya kan. Nah, ternyata pemiliknya juga orang kafir, ya, maka hendaknya dia untuk mewujudkan niat baiknya bertaubat adalah banyak-banyak apa? Bersedekah. Tapi bersedekah ini hanya untuk orang yang sudah bertaubat. Bukan sebagai dalih dia korupsi nanti duitnya buat sedekah. Ada orang seperti itu, dia bekerja di bank ribawi, dia bekerja di tempat yang haram, sudah jelas-jelas pabriknya, perusahaannya memproduksi makanan minuman yang haram dengan dalih, nggak apa-apa.
Kan yang penting mas saya setiap bulan 10% sedekah. Ini sama saja dia mencuci bajunya pakai air kencingnya sendiri. Nah, jadi apa yang lupa, maka ini uzur, Pak. Ya, misalnya kita lupa gitu kan, namanya lupa, maka Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, yang tadi saya katakan, Allah akan membuat mereka ingat itu adalah bagi mereka yang memang pura-pura lupa di dunia gitu loh. Pura-pura lupa, ya Allah ingatkan kembali. Nih loh, kezaliman ente dulu nggak sholat. Begitu maksudnya. Jelas Pak ya? Ada lagi? Silakan jemaah yang mau bertanya lagi. Ini ibu-ibu, silakan. Ada lagi? Betul. Ibu-ibu. Ibu-ibu, oh, boleh. Ini izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, baik. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya asuransi kan adanya iuran tuh ya. Iya, mungkin adanya iuran atau potong gaji atau yang lainnya. Iya. Maka ketika misalnya kita dapat giliran, ya yang baik sih Bu ya, nggak ikut asuransi gitu kan. Karena memang sudah jelas sistem yang ada di situ ada unsur ribanya, ada unsur gorornya, ketidakjelasan, ya. Dengan adanya unsur-unsur seperti ini, ya asuransi dikatakan oleh para ulama adalah haram, begitu. Namun bagaimana kalau itu sudah menjadi sistem di perusahaan, wajib mengikuti asuransi tersebut, ya. Maka kalau memang kita bisa meninggalkan, itu lebih baik. Ya, sama seperti halnya kadang kita mau beli mobil nih, ada cash keras, misalnya bisa 1 tahun dengan harga yang sama dengan harga cash. Nah, tapi di situ diwajibkan apa? Ada asuransi, wajib asuransi gitu kan. Nah, kita kan di sini sifatnya nggak terpaksa gitu kan. Ya, nggak usah beli mobil, sabar-sabar aja dulu gitu kan. Sampai betul-betul uangnya tercukupi. Tapi kalau di dunia kerja kadang nggak bisa seperti itu. Nah, maka yang kita ambil untuk pribadi kita adalah harta pokoknya, Bu. Nggak apa-apa itu diambil harta pokoknya. Adapun kelebihannya bagaimana, tetap kita ambil. Tetapi kita peruntukkan, ya, bukan untuk ibadah, bukan untuk sedekah, bukan untuk kasih orang makan, tapi untuk perbaiki jalan, untuk benerin got, untuk paving block, WC, ya itu mungkin yang lebih bermanfaat gitu kan. Iya, jadi tidak mengapa dia mengambil harta pokoknya itu. Jelas Bu? Baik. Iya, gimana? Silahkan Bu. Iya, BPJS kalau sifatnya tidak diwajibkan, ya tidak diwajibkan, maka ya alangkah baiknya dia tidak ikut BPJS. Maka sekarang udah masuk sistem, ya segala apa namanya seperti ada BPJS ketenaga kerjaan, ya kan, kemudian BPJS pendidikan, BPJS kematian. Justru itu menjadi syarat pengajuan misalnya izin akreditasi, kemudian izin operasional. Nah, ini sudah menjadi syarat wajib. Maka kita ikuti, nggak apa-apa. Ya, kita ikuti, nggak apa-apa. Ya, yang berdosa adalah yang membuat apa? Sistem, begitu kan. Ya, karena ya sudah seperti ini. Kayak kita sekarang mau beli apa aja, beli tiket pesawat ada apa? Asuransi. Ya, beda kalau kita beli barang online itu kan, masih ada pilihan ya kan. Mau asuransi atau enggak ya kan. Ya, mendingan nggak usah gitu kan. Iya, jadi mau tidak mau kita harus ikut. Iya, karena itu sudah menjadi suatu apa? Kewajiban, keharusan. Wallahu a'lam. Iya. Tidak boleh.
Tidak boleh, karena membayarkan hutang untuk saudara itu adalah al-ihsan. Al-ihsan itu adalah kita berbuat baik. Yang namanya berbuat baik itu jangan pakai uang kotor. Ya, berbuat baik itu nggak boleh pakai uang kotor. Kayak tadi saya sampaikan. Ya, sama seperti dia mencuci bajunya pakai apa? Air kencingnya sendiri. Ya. Jadi kegunaan, bahkan ada sebagian ustadz ya yang pendapatnya agak ekstrim. Kalau misalnya nih kayak nabung di bank, kemudian ada selisihnya misalnya 1 juta, 1 juta diambil, ambil korek, dibakar tuh duit, karena uang panas istilahnya. Jadi untuk ya namanya uang kotor ya kan, istilahnya uang sial gitu. Ya, yang apa yang dipertahanin gitu. Ada yang sampai seperti itu. Tapi tadi saya katakan yang tengah-tengah adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk bayar hutang, apalagi buat bayar zakat pakai uang riba, ya kan, nggak boleh. Ya, jelas Bu? Cukup? Silakan Bu. Assalamualaikum. Apa hukumnya bagi orang yang tidak mau sama sekali. Baik. Takziah adalah di antara rangkaian ibadah yang disyariatkan bagi orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita sebutkan rangkaian ibadah ya terhadap orang yang telah ditinggal mati, yang pertama adalah dia memandikan, mengkafani, mensolati, terus menguburkan, kemudian takziah. Ya, selain takziah kita transfer pahala untuk orang yang sudah meninggal. Ya, jadi takziah ini hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Ya, bahkan takziah pun dibolehkan bagi tetangga yang meninggal adalah non muslim. Apa itu tujuan takziah? Takziah adalah menghibur. Ya, menghibur keluarga si mayit agar diberikan kesabaran, kekuatan, ya. Dan kita hiburlah bagaimana caranya? Ya, dengan ucapan atau dengan harta. Ya, makanya ada istilah uang selawatan. Ada baskom ditutupin pakai apa itu? Kerudung. Itu kita ngasih di situ. Itu ada dalam rangka berbuat baik kepada keluarga. Dan takziah itu enggak harus ditentukan hari ketiga, hari ketujuh, ya dengan adanya acara-acara khusus, enggak ada. Takziah itu kita datang, ya kita apa namanya, ya kita hibur dia, ngobrol, ya insya Allah Bu, ya Allah akan berikan gantinya lebih baik, ya ikhlas Bu, insya Allah dosa suami Ibu diampuni, ya pokoknya untuk apa namanya, menghibur, ya jangan malah dipanas-panasin. Suami Ibu itu jahat itu. Ya intinya dihibur gitu ya. Ya itu tujuan takziah. Nah, adapun kalau misalnya ada saudara kita yang nggak mau takziah, ya, yang pertama ya kita sampaikan dengan cara yang baik, ya. Kemudian kalau misalnya dia tetap tidak mau datang, ya mungkin dia punya alasan yang lain yang kita berbaik sangka. Jadi jangan diperpanjang, jangan malah kita ngomongin ke tetangga yang lain, oh si fulan mah nggak mau takziah, tahu tuh orang, gitu kan. Ini masuk ke mana ke ghibah, itu udah urusan orang, jangan ikut apa, jangan ikut campur. Ya intinya di sini karena Ibu bertanya tentang takziah, takziah hukumnya apa? Sunnah, sunnah, begitu. Allahu a'lam. Cukup Bu ya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.